Halo Moms, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Ripka. Di video kali ini aku akan memberikan sebuah ide dan saran untuk para mami-mami bagaimana cara menstimulasi bayi dari usia 0 sampai dengan 3 bulan. Ini menurut pengalaman pribadi aku ya, karena anakku sekarang sudah berusia 4 bulan dan dia sudah banyak sekali bisa melakukan banyak hal. Itu karena di usia 0 sampai 3 bulan aku terus melakukan stimulasi. Kalau kalian penasaran bagaimana caranya, ini juga bagus banget untuk motorik dan sensorik bayi kita. Langsung aja kalau gitu kita ke poin nomor 1. Untuk yang pertama adalah aku melatih gerakan mata Harvey. Bagaimana cara melatih gerakan mata Harvey? Nah, waktu bayi itu kan baru lahir, dia belum bisa melihat seluruh ruangan atau bahkan kita sebagai maminya atau papinya secara jelas. Nah, tapi kita bisa melatih dengan memberikan sebuah objek benda di depan matanya dan lama-lama dia akan mengikuti gerakan benda tersebut sehingga dia bisa melihat ke kiri dan ke kanan mengikuti objek yang kita gerakan. Yang kedua adalah kita bisa mengajak bayi kita berbicara dan bernyanyi. Mami, jangan bilang kalau anak kita itu belum mengerti. Karena sejujurnya dari dalam perut pun bayi kita itu bisa diajak untuk berkoordinasi sama maminya. Jadi, waktu setelah lahir, biasakan untuk selalu ajak bicara mulai dari hal-hal kecil seperti contohnya, Mami pergi ke toilet dulu ya sebentar, atau Mami buatin susu dulu ya, atau ayo kita nyusu gitu kan. Kita bisa selalu ajak bayi kita untuk berbicara dan juga bernyanyi seperti bintang kecil di langit yang biru. Kata-kata yang gampang dan mudah diingat oleh bayi kita sehingga anakku di usia 2 bulan dia sudah bisa merespon setiap kali papi atau maminya mengajak berbicara. Makanya kita perlu ajak bicara pada bayi kita sesering mungkin dan jangan menganggap mereka tidak mengerti, karena justru stimulasi yang bagus itu adalah langsung dari orang tuanya. Yang ketiga, yang kita bisa lakukan adalah membacakan buku cerita kepada anak kita. Jangan lagi bilang kalau anak kita belum mengerti dengan apa yang kita ceritakan, karena aku selalu bacain dan biasakan anakku untuk membaca buku cerita setiap hari, untuk baca-baca buku cerita. Contoh buku yang pernah aku bacakan ke anakku adalah seperti ini. Tuh. Dia gambarnya satu-satu gitu, Mami. Jadi anak kita bisa melihat jelas, ini kucing, ini kura-kura gitu kan. Dan gambarnya yang warna-warnanya cerah gitu. Karena sekarang di usia Harvey 4 bulan, waktu 3 bulan kemarin, aku setiap baca buku cerita sampai sekarang ini, Harvey selalu merespon aku setiap baca buku cerita. Bahkan kalau aku cerita, dia juga bisa saut-sautan cerita sama aku. Buasinya. Tuh. Singanya banyak sekali. Daniel takut gak? Daniel sebenarnya takut, tapi karena Daniel sayang sama Allah dan Allah juga sayang sama Daniel, ia tetap hidup di negeri yang tidak mengizinkan. Yang keempat yang Mami bisa lakukan adalah berikan barang-barang kepada bayi kita. Contohnya mungkin teeter atau mainan yang kecil atau tutup botolnya yang bisa Mami berikan supaya itu melatih genggaman tangan anak kita. Dia bisa buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, itu melatih motorik dari tangan anak kita, sehingga nantinya dia akan lebih gampang untuk kita nantinya MPASI dengan makanan-makanan finger food atau juga meraih barang-barang di sekitarnya untuk bermain. Yang kelima yang Mami bisa lakukan supaya anak kita bisa cepat tengkurap, yaitu selalu stimulasi tummy time sejak bayi kita lahir. Kalau aku stimulasi tummy time ke Harvey sejak dia puput pusar. Jadi setelah puput pusar aku langsung tummy time sampai sekarang. Mungkin memang dia belum bisa balik badan sendiri sampai tengkurap, tapi dia sekarang tengkurap kepalanya sudah tegap banget gitu. Memang perkembangan anak beda-beda, tapi kita bisa stimulasi sejak awal. Dan jangan berlebihan stimulasinya. Ketika kita bisa melihat anak kita sudah lelah atau dia udah nggak nyaman dengan tummy time-nya, dia udah nggak fun, lebih baik segera diangkat daripada nantinya dia sesek atau nangis dan akhirnya tidak mau melakukan tummy time lagi.
Yang keenam, Mami bisa memberikan gambar-gambar kepada bayi kita dengan kontras yang tinggi. Kalau mungkin Mami punya printer di rumah, Mami bisa langsung print gambarnya dari Google. Mami bisa cari dengan keyword gambar kontras tinggi untuk bayi. Nah, karena aku tidak punya printer di rumah dan sekarang lagi COVID, jadi aku tidak mau keluar-keluar, aku bikin sendiri. Contohnya kayak gini, ada bulat, ada garis, terus juga ada kotak, persegi panjang, dan yang lain ada segitiga. Jadi kontras tinggi itu adalah yang warnanya putih dan hitam. Nah, Harvey itu waktu awal-awal dia malas banget tummy time, tapi waktu aku jejerin gambar-gambar kontras tinggi di depannya dia langsung mau angkat kepala. Nah, mungkin untuk anak-anaknya yang malas tummy time, Mami bisa pancing dengan beberapa hal, mungkin mainan favorit dia, atau juga memberikan gambar-gambar yang berkontras tinggi ini, sehingga anak kita ingin sekali lihat gambarnya, jadi dia mau angkat kepalanya. Yang ketujuh yang kita bisa lakukan agar sensori bayi kita tangannya bisa merasakan beberapa hal, yaitu berikan mainan yang bertekstur. Aku beli buku ini banyak sekali di Shopee, kalian bisa cari buku kain untuk bayi, dan di sini tuh buku plastik teksturnya seperti ini. Dan ini buku favorit Harvey juga karena dia ada buntutnya, terus ini lembut, dan ini juga ada kayak gini tuh, teksturnya semua beda. Yang ini kasar, terus yang ini lembut lagi, yang ini kayak plastik. Jadi semuanya beda-beda sehingga dia bisa merasakan tekstur dengan memegang dari tangannya. Dan ini juga sama kayak gitu. Yang kedelapan adalah no screen time for baby. Aku tidak memberikan screen time sama sekali sama Harvey, kecuali video call sama kakek neneknya gitu. Jadi di kamarku pun juga nggak ada TV, main handphone, nonton YouTube juga nggak boleh. Karena aku lebih prefer dia lebih baik main sama aku. Kita sebagai ibunya capek, it's okay, daripada harus nonton gitu, karena itu bisa mempengaruhi speech delay. Sehingga aku seneng sekali sampai sekarang Harvey usia 4 bulan dia benar-benar aktif, bicaranya banyak banget. Oke Mami, jadi itu dia beberapa stimulasi yang bisa kita berikan untuk anak kita di usia 0 sampai dengan 3 bulan. Aku seneng banget bisa sharing sama mami-mami semua. Kita berharap semoga anak kita bisa menjadi anak yang pintar dan dibanggakan. Yang paling penting dari semua itu adalah maminya harus happy. Karena ketika kita happy itu akan mempengaruhi vibes kita juga ke anak kita. Jadi kalau kitanya happy, anak kita juga pasti happy dengan stimulasi-stimulasi yang ada. Nah, kalau gitu jangan sampai maminya kurang percaya diri, apakah aku kurang berhasil jadi mami untuk menjaga dia atau memberikan hal-hal yang baik untuk anak. Jangan sampai berpikiran kayak gitu, karena kalau kita berpikiran kayak gitu, kitanya down, anak kita pun juga pasti bisa merasakan hal itu. Jadi kita semua tetap semangat. Oke deh, kalau gitu terima kasih telah nonton video aku kali ini. Please jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Juga share ke mami-mami yang lain ya. See you in the next video, bye-bye.